Oke, di sini perkenalkan nama saya Marta Gracia. Eh, saya ingin menjelaskan yang dimaksud dengan liabilitas jangka pendek pengajian. Nah, yang pertama itu ada liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas itu bisa disebut dengan kewajiban yang pertemukan dibayar dalam jangka waktu singkat, yakni 1 tahun, dan dia tidak boleh lebih dari 1 tahun tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada 3 jenis liabilitas. Yang pertama itu ada utang usaha, yang kedua itu ada bagian utang jangka pendek atau yang bisa disebut yang jatuh tempo. Yang ketiga itu ada wesel bayar jangka pendek. Nah, di sini bisa juga jadi bagian utang jangka panjang itu nggak boleh jatuh tempo. Nah, kemudian ada contoh wesel bayar jangka pendek. Nah, di sini saya ambil dari contoh saya pribadi yang di sini ada pada tanggal 19 Februari. eh, Tuan Tuan Burhan itu meminjam dari dana dari Tuan Ardi yang senilai itu 100 juta. Nah, dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 5%, nah 5% ini per tahun. Jadi atas pinjaman tersebut Tuan Burhan membuat utang besar tersebut kepada Pak Ardi yang waktu jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati. Nah, itu yakni pada tanggal 19 Agustus 2021. Jadi pada tanggal 19 Februari Tuan Burhan ini meminjam pada Pak Hardi dan Pak Hardi ini meningkatkan suku bunga yang sebesar 5%. Nah, dia akan menetapkan disepakati itu tanggal 19 Agustus. Nah, pada tanggal jatuh tempo, jumlah uang yang harus bayar itu kembali Tuan Burhan itu yang pada tanggal 19 Agustus itu sebesar dari 100 juta. Nah, ditambah dalam kurung 5% kali 2 itu artinya Februari sampai sampai Agustus itu dua kali 100 juta dan hasilnya 102.500.000. Kemudian ada pengajian itu disebut dengan suatu jumlah yang untuk melakukan kerja atau karyawan yang sudah melaksanakan kewajibannya selama periode tertentu atau periode masa datang. Dan kemudian ada sistem pengajian untuk karyawan. Nah, sistem pengajian itu ada 3. Yang pertama itu ada registrasi gaji, yang kedua itu mencatat penghasilan karyawan, yang ketiga itu ada cek gaji. Nah, tersebut ada PPh pasal 21, yang itu saya ambil contoh dari buku yang gaji pokoknya itu ada tunjangan lainnya itu sebesar 6 juta karena kan penghasilan dari karyawan itu 6 juta. Kemudian di bawahnya itu ada biaya jabatan yang 5% kali 8 juta itu dari 8 juta itu dari JKK 0,24%, 2 juta dari JKK 0,3%, 18. Jadi dikurang jadi ditambah ini jadi 8 juta. Dan ada iuran JHT itu sebesar 2% dari gaji pokoknya dia sebesar 122.000 dan ada JP sebesar 1 juta dari gaji pokok yang jika ada dan sebesar 60.000. Habis itu hasil dari 400 dikurang 220 dikurang 60 itu ditambah dan hasilnya 581.620 rupiah. Nah, di sini ada penghasilan neto dia sebesar 1 bulan itu 7.480.780 dan di sini ada dan hasilnya PPh itu sebesar 1.770.040. Dan selanjutnya ada contoh program pendapatan kena pajak. Nah, dari sini eh, dari gaji hasil kena pajak itu dari sebesar 60 juta itu tarifnya itu sebesar 5%. Nah, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta sebesar 15%. Nah, di atas 250 juta kena pajak sampai dengan 500 juta itu sebesar 25%. Nah, dan seterusnya 500 sampai 500 miliar sebesar 30% dan di atas 500 miliar itu sebesar 35%. Dan ada pemotongan pengajian. Nah, pemotongan pengajian itu terjadi pemotongan gaji pada karyawan yang dilakukan perusahaan yang bersumber dari potongan untuk pajak, asuransi, kesehatan, iuran, dana pensiun, dan lainnya. Dan ini bisa jadi pemotongan gaji itu dan karyawan itu
jika konsumen ini melakukan asuransi kesehatan atau iuran. Dan bisa juga dengan karyawan ini jika dia udah pensiun dan akan kena iuran dana pensiun. Dan liabilitas diametasi itu ada dua. Yang pertama itu dari provinsi, dan provinsi ini yang disebut dengan pada waktu dan jumlahnya belum pasti, itu liabilitas provinsi atau disebut dengan diesmitasi. Yang kedua itu ada liabilitas kontingensi, itu adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa lalu yang keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Dan sekiranya itu presentasi dari saya. Jika ada yang terburu-buru atau apa, mohon maaf, dan terima kasih.